semuanya, namaku Dwita Andini. Aku mahasiswi dari Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Kali ini aku bakal menjelaskan materi mengenai pelecehan seksual pada anak usia dini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like and subscribe ya. Apakah arti dari pelecehan seksual? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2002, pelecehan seksual adalah tindakan seksual apapun, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban dan dalam situasi apapun. Nah, ini ada beberapa kasus pelecehan seksual di Indonesia dan juga di mancanegara. Sungguh miris, bukan? Pelecehan anak usia dini juga memiliki dampak pada aspek perkembangan manusia. Terdapat 8 di antara 11 aspek perkembangan manusia yang terganggu dari korban kasus pelecehan seksual. Yang pertama ada aspek fisik. Biasanya, korban yang mengalami pelecehan seksual mengalami cedera, kerusakan neurologis atau otak, dan penyakit menular seksual. Yang kedua, intelektual. Korban kasus pelecehan seksual akan malas belajar dan menurunkan prestasi akademik di sekolah. Yang ketiga adalah aspek sosial. Korban kasus pelecehan seksual akan merasa rendah diri dan mengalami kegelisahan ketika berbicara kepada orang lain. Yang keempat ada moral. Korban kasus pelecehan seksual tidak segan melakukan kekejaman terhadap hewan dan memicu tingkat kriminalitas. Korban pelecehan seksual tidak jarang mengalami depresi dan trauma, serta berkeinginan untuk menyakiti diri sendiri. Ini adalah akibat dari terganggunya aspek emosional dan perasaan. Yang keenam ada sikap. Korban kasus pelecehan seksual cenderung menutup diri dan kurang berkomunikasi. Yang ketujuh ada kepribadian. Korban mengalami gangguan identitas dan perilaku seksual yang menyimpang. Dan yang terakhir, korban pelecehan seksual tidak jarang kehilangan motivasi hidup dan berujung untuk membunuh dirinya sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kasus pelecehan seksual? Berikut ada 6 cara pencegahan agar anak terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah, tubuhmu adalah milikmu. Berikan pemahaman kepada anak untuk berani berkata tidak bagi siapapun yang ingin menyentuh tubuh anak tanpa seizinnya. Yang kedua, ajari anak sentuhan baik dan buruk. Beberapa anggota tubuh anak seperti mulut, dada, alat kelamin dan bagian belakang tidak boleh disentuh oleh siapapun, kecuali ibu atau orang yang anak percaya, dan dokter yang memeriksa anak ketika sedang sakit. Tidak lupa didampingi oleh orang tua juga ya. Yang ketiga, ajari anak untuk mengungkapkan rahasia buruk, seperti rasa sedih, takut, dan tidak nyaman. Yang keempat, berikan perhatian dari orang tua kepada anak, agar anak bisa dengan nyaman menceritakan masalahnya. Lalu yang kelima, cari perlindungan. Melewati kedua orang tua, ibu dan bapak guru, serta pihak yang berwenang seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia bisa diakses di www.kpai.go.id. Dan yang terakhir, bekali anak dengan ilmu pengetahuan seperti anatomi tubuh manusia dan cara untuk menjaga dan merawatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah!